Kisah sedih wafatnya Khalifah kedua Umar bin Khattab. Sebenarnya berita tentang syahidnya Umar telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki sebuah gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Merasa ada banyak manusia istimewa yang menaikinya, Uhud langsung gemetar. Kemudian Nabi bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam catatan lain, di Sahih Bukhari, 2 orang syahid yang dimaksud adalah Umar dan Utsman, dan beliau berdua mati syahid. Di samping itu, Umar selalu berdoa untuk diwafatkan dalam kondisi syahid. Di antara doanya, beliau selalu berbicara, "Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Musuh Islam sangat mendengki Umar. Di zaman Umar, kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak wilayah kafir, termasuk negara Majusi di Persia, hingga Madinah menjadi kaya emas. Karena saking banyaknya harta rampasan perang yang dimiliki kaum muslimin dari penaklukan Persia, calon negara Iran. Sementara para tawanan menjadi budak milik kaum muslimin. Keberhasilan kaum muslimin ternyata menjadi dendam para musuh Islam. Mereka bertekad tidak akan membiarkan Abu Hafsah atau Umar bin Khattab meninggal dengan tenang di perbaringan. Dulu ada seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah. Beliau memiliki seorang budak pekerja bernama Abu Lu'lu'ah, beragama Majusi. Sebelumnya, Umar pernah menetapkan peraturan yang melarang tawanan dewasa dibawa masuk ke kota Madinah, hingga Mughirah meminta izin kepada Umar untuk membawa Abu Lu'lu' masuk ke dalam Madinah, karena dia memiliki keterampilan untuk membuat senjata sehingga bisa bermanfaat untuk umat muslim. Abu Lu'lu'ah ini ternyata memendam keinginan untuk membunuh Umar. Dia pun menyiapkan sebuah pisau besar bermata 2. Dengan pegangan di bagian tangan pisau, pisau ini diasah setajam mungkin dan dilumuri racun. Ketika waktu subuh, tepatnya di hari Rabu, orang Majusi ini bersembunyi di salah satu sudut masjid di penghujung malam menunggu waktu subuh. Hingga kronologi pembunuhan Umar pun terjadi. Amr bin Maimun merupakan saksi sejarah dalam kejadian ini. Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan pengakuan Amr bin Maimun ketika menceritakan peristiwa itu. Pada hari tertusuknya Umar, ketika jamaah salat subuh itu, aku berada di saf kedua, sementara di depanku ada Abdullah bin Abbas. Subuh itu Umar memimpin sholat dengan melewati barisan saf dengan memerintahkan luruskan saf kalian. Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam barisan saf tersebut, maka Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya beliau membaca surah Yusuf atau An-Nahl pada rakaat pertama, sehingga memungkinkan semua orang bergabung dalam salat jamaah. Sesaat ketika aku tidak mendengar bacaan takbir intikal Umar, tiba-tiba terdengar dia berteriak, "Ada orang yang telah membunuhku, seekor anjing telah menerkamku." Abu Lu'lu'ah berusaha lari sambil menyabet-nyabetkan belatinya, hingga ada sekitar 13 orang yang terkena tusukan belatinya, 7 diantaranya meninggal dunia. Ada salah satu jamaah yang melihat ini. Dia langsung melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai si Majusi itu. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menghindar, dia bunuh diri. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada di dekat dengan Umar pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi selain hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, "Subhanallah, Subhanallah." Mereka menyangka imam lupa sholat. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat jamaah subuh dengan ringan. Beliau membaca surah yang pendek. Setelah sholat selesai, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku." Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali, budaknya Mughirah. Umar pun bertanya, "Budak yang pandai membuat senjata itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya, benar." Mendengar jawaban ini, Umar bersyukur. Beliau memuji Allah, doanya dikabulkan karena beliau dibunuh oleh orang Majusi, bukan orang Islam. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan di dalam sebuah kalimat yang dicatat dalam ahli sejarah, "Segala puji bagi Allah yang tidak meletakkan kematianku di tangan orang yang menyatakan muslim." Selanjutnya, Umar pun kembali bertanya, "Apakah engkau telah selesai sholat?" Abdurrahman menjawab, "Iya, sudah selesai." "Kalau begitu, aku juga mau menunaikan sholat," kata Umar. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka.
kata Abdul Rahman bin Auf. Umar pun menjawab, tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya tidak Islam mereka yang meninggalkan sholat. Pria yang dijuluki singa padang pasir itu kemudian meminta lukanya dibalut, lalu mengambil wudhu dan sholat subuh sendirian dalam keadaan luka parah. Setelah selesai sholat subuh, Umar kemudian dibawa ke rumahnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menderita luka yang menganga karena bekas tusukan itu. Ketika tabib didatangkan untuk mengobatinya, kemudian ia diberikan air rendaman kurma. Minuman itu pun keluar melalui perutnya. Kemudian dia kembali diberikan susu, namun susu itu keluar melalui lukanya kembali yang berwarna putih. Akhirnya orang-orang menyadari bahwa nyawa Umar tidak bisa lagi terselamatkan akibat luka Khalifah Umar yang sudah parah. Sang Amirul Mukminin pun wafat pada hari Ahad 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Atas perintahnya dan izin dari Aisyah, Umar bin Khattab kemudian dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah wafatnya sang khalifah kedua Umar bin Khattab, atau yang lebih dijuluki dengan singa padang pasir itu.